ini langsung dari panelis. Saya buka. Tolong dimanfaatkan waktu dengan baik, 3 menit. Dan pertanyaan tidak akan saya ulang, cukup 1 kali. Dengan tema meningkatkan kesejahteraan dan memajukan daerah bagi paslon nomor urut 3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tersebar di 15 distrik di wilayah Kabupaten Nabire. Data tahun 2019, ada 27 kriteria PMKS. 4 kriteria diantaranya keluarga fakir miskin sebanyak 14.285 KK. Keluarga dengan rumah tak layak huni atau RTLH sebanyak 3.508. Saya ulangi, dengan rumah tak layak huni sebanyak 3.588 KK. Keluarga bermasalah sosial psikologis sebanyak 1.369 KK. Keluarga rentan sebanyak 1.931 KK. Dengan kategori PMKS lain mencapai 9.497 jiwa. Pertanyaannya, apa langkah yang akan Anda ambil dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial sekaligus upaya untuk memajukan daerah ini? Waktu 3 menit, sudah siap? Pembangunan itu bermula dari manusia dan berakhir pada manusia itu sendiri. Sehingga harusnya perhatian dan upaya kita adalah bagaimana membangun SDM. Maka usaha-usaha kami setelah kami jadi bupati, kelompokkan mereka sesuai dengan profesi yang dimiliki oleh manusia-manusia yang dimaksud tadi. Mereka ini punya kelebihan yang Tuhan berikan. Ada talenta-talenta, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi kalau pemerintah sebagai wakil Tuhan tidak melihat karunia ini, maka manusia-manusia ini akan tetap jadi miskin. Maka kita akan bertanggung jawab sama Tuhan karena kita adalah wakil Tuhan. Buktinya seperti nelayan. Nelayan adalah salah satu masyarakat yang terbentang dari Goni sampai ke Waboga. Tapi selama ini nelayan tidak secara serius diperhatikan. Padahal ada potensi pada mereka yang bisa menghidupi Nabire, tapi juga menghidupi Dogiai, menghidupi juga di daerah lain. Selain 15 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Nabire, dan juga 72 kampung dan 9 distrik, 9 kelurahan. Saya percaya bahwa di tangan saya dan Pak Tabroni, kita dulu bisa membangun potensi itu. Di antaranya, kita menetapkan kawasan-kawasan ini sebagai kawasan sentra produksi. Seperti contoh, di wilayah perairan, kita tetapkan mereka sebagai kawasan wisata. Wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata rohani. Ini bisa ditempatkan atau kita tetapkan. Dan ini bisa dibuat perda. Sehingga dengan demikian masyarakat itu bisa merasa mengembangkan apa yang diberikan kepada mereka, karunia itu, dan kemudian memberdayakan kelompok masyarakat adat, dan masyarakat adat bisa bersama-sama dengan pemerintah menumbuhkan kemampuan mereka, dan kemampuan itu yang kita miliki atau mereka miliki bisa kita gunakan. Contoh saja, sampah itu kami memandang bukan sebagai masalah, tapi itu sebagai rezeki atau berkat yang harus dikelola oleh banyak orang yang pencari kerja di Nabire, yang hampir di mana-mana mereka berada. Kalau kita gunakan ini sebagai hidup bagi masyarakat pencari kerja atau masyarakat miskin, mereka pasti bisa, dan kita bisa kelola dengan cara dan aturan yang sudah ditentukan oleh negara. Baik, untuk menjawab terkait soal kesejahteraan tadi, jadi kalau saya melihatnya itu, melihat Nabire ini harus optimis, ya. Karena apa? Nabire itu terletak dari termasuk pintu gerbang dari 5 kabupaten, ya. Sehingga ekonomi ini bukan saja tadi ditopang dari Nabire, tetapi dari seluruh Mepago, 5 kabupaten itu ada di Nabire. Makanya apapun yang kita kembangkan di Nabire, Nabire harus menjadi kota industri, sehingga pangsa pasar. Baik, terima kasih. Cukup waktunya. Berikan tepuk tangan bagi paslon nomor urut 3.